Berikut ini saya akan berbagi teknik menyambung kabel atau menjumper kabel dengan dua jenis kabel yang berbeda, yaitu kabel serabut seperti ini dengan kabel kawat tembaga atau kabel NJA yang sudah terhubung ke instalasi di rumah kita. Disclaimer dulu, di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi teknik sesuai pengalaman kerja yang sudah saya terapkan selama bertahun-tahun. Mungkin akan ada pro dan kontra, itu hal wajar. Yang pada intinya di sini bukan sekedar tutorial, akan tetapi ini benar-benar saya terapkan di lapangan, yaitu di rumah pelanggan saya, bukan rumah saya sendiri. Artinya saya harus benar-benar mengutamakan keselamatan untuk jangka panjang. Dan sesuai permintaan pelanggan, di sini saya tidak meng-off-kan atau mematikan MCB ataupun meteran listriknya. Jadi ini masih ada arusnya. Akan tetapi cara ini tidak saya anjurkan buat kawan-kawan di rumah, khususnya yang masih awam, karena resikonya cukup tinggi. Jadi sebisa mungkin dan lebih baik dimatikan saja meteran listrik atau MCB di rumah kawan-kawan jika ingin melakukan pekerjaan semacam ini. Untuk kabel yang saya gunakan yaitu kabel NJMHY atau kabel serabut 2 x 0,75 mm. Akan tetapi di sini saya akan gabung menjadi satu karena kebetulan saya hanya membutuhkan satu jalur untuk di jumper, yaitu jalur setrum atau jalur pasanya. Jika kita langsung gabungkan atau kita jumper kabel serabut semacam ini ke lilitan kabel kawat tembaga, cukup beresiko karena saat kita kencangkan yang ada nanti kabel serabutnya akan terputus. Selain itu, jika kita asal lilit, resikonya juga bisa ngefong yang mengakibatkan kabel menjadi cepat panas bahkan mengeluarkan percikan api. Untuk itu, siapkan sebuah kabel dengan ukuran yang sama dengan jalur yang akan kita ambil. Potong secukupnya saja, lalu kita kupas kedua ujung kabelnya. Saya amankan dulu agar tidak tersenggol karena ini ada strumnya. Kupas kedua ujung kabelnya bisa menggunakan tang atau pisau cutter, atau bisa kawan-kawan sesuaikan sendiri dengan cara yang menurut kawan-kawan efektif dan mudah. Jika kawan-kawan ingin meniru teknik saya mengupas dengan tang, caranya kita luruskan dulu bagian ujungnya, jangan sampai ada yang nekuk-nekuk. Lalu kita jepit bagian yang akan dikupas, jangan terlalu ditekan, yang terpenting menempel pada kulit kabelnya. Lalu kita dorong menggunakan jempol sambil kita tahan pangkal kabelnya seperti ini. Mohon maaf kameranya tersenggol. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kedua ujungnya kita kupas terlebih dahulu. Selanjutnya kita sambung salah satu ujungnya dengan kabel serabut. Caranya kita lilitkan kabel serabutnya ke kabel kawat tembaganya. Kita lilitkan seperti berikut ini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tekuk kabel kawat tembaganya. Kita potong secukupnya agar tidak terlalu panjang bagian ujungnya. Setelah itu kita tekuk kembali sampai ujung kawatnya menjepit kabel serabutnya. Kita tekuk sampai benar-benar kabel serabutnya terjepit dengan kuat, jangan sampai ngefong. Dan kurang lebih seperti inilah hasilnya. Selanjutnya tinggal kita bungkus atau kita amankan dengan isolatif hitam atau isolatif listrik. Dan seperti ini teknik saya mengisolasi kabel. Lilitkan sampai ke atas. Kita lilitkan terus meskipun tidak mengenai kabel. Jadi ada lebihannya seperti ini. Lalu kita tekuk ke bawah. Jadi pada bagian ujung sambungannya benar-benar tertutup dengan rapat. Selanjutnya tinggal kita lilitkan kembali seperti berikut ini. Langkah selanjutnya untuk ujung kabel yang satunya tinggal kita gabungkan atau kita jumper ke jalur yang akan kita ambil.
Caranya kita kendorkan jalur yang akan kita ambil, kita renggangkan saja, jangan sampai terlepas. Kendorkan ulirannya sampai agak sedikit renggang seperti ini, lalu tinggal kita gabungkan kabelnya. Caranya tinggal kita selipkan mengikuti rongga-rongga ulirannya sambil kita kencangkan. Kencangkan sampai ke bagian ujung lilitannya. Kurang lebih seperti ini. Terakhir tinggal kita amankan menggunakan isolatif. Karena ini ada arus listriknya, jadi saya menggunakan tang. Dan kurang lebih seperti inilah hasil akhirnya. Dengan teknik seperti ini, sambungan jauh lebih aman daripada kita langsung gabungkan ke jalur utama tanpa tambahan satu kabel. Jadi teknik seperti inilah yang selalu saya terapkan di pelanggan saya. Akan tetapi sebelumnya tetap saya anjurkan menggunakan kabel yang lebih baik, yaitu kabel kawat tembaga atau kabel NJA. Akan tetapi kadang karena alasan tertentu mau tidak mau bisanya cuma memakai kabel seperti ini. Selama tidak untuk beban-beban berat seperti AC atau kulkas atau beban berat lainnya, tidak masalah. Yang terpenting perhatikan sambungannya jangan sampai kendor atau ngeflong karena resikonya cukup tinggi. Untuk itu jika kawan-kawan ragu atau khawatir, lebih baik panggil saja tukang-tukang listrik terdekat di daerah kawan-kawan masing-masing agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya lebih safety untuk jangka panjang. Ini posisi saya sedang di atas plafon lantai 2. Seperti inilah kondisinya. Jadi ini benar-benar bukan sekedar konten, akan tetapi benar-benar saya terapkan di rumah pelanggan saya. Dan ini jalur kabel yang baru saya sambung menuju ke arah dinding sebelah sana, tembus ke belakang rumah. Ini untuk jalur saklar lampu. Jadi saya mengambil setrumnya saja. Ini dia. Yang sebelah kiri adalah jalur yang baru saya sambung dan yang sebelah kanan adalah jalur lampu atau pertaknya, dan di sebelah sana tedusnya. Beginilah suasana di atas plafon. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Salam kreatif dan salam jos.